Sambutan dan sekaligus paparan dari Ketua KPK RI, Bapak Firly Bahuri. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya Baik Aceh, Pak Nova Iriansa, pimpinan DPR Aceh, Bapak Sabarudin, Kapolda Aceh, ini adik saya ini, Irjen Pol Dr. Andes, Dr. Wahyu Widada, Empil, lengkap loh. Rekan-rekan pejabat utama Polda, dan saya juga ingin menyapa segenap para bupati yang hadir, kepala badan, kepala kantor di jajaran pemerintahan Provinsi Aceh, pimpinan bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah maupun swasta, dan segenap rekan-rekan yang saya cintai, lebih khusus Mas Teguh Santosa, selaku Ketua Umum JMSI, segenap pengurus JMSI Aceh, rekan-rekan insan pers, wartawan, dan rekan-rekan jurnalistik yang saya cintai, baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual, dalam rangka pengukuhan dan pelantikan pengurus JMSI Aceh. Saya hadir di acara JMSI hari ini bukan karena saya diundang oleh Pak Teguh Santosa, bukan juga karena saya keinginan pribadi, tetapi juga bukan diundang oleh Kapolda. Tapi saya yakin bahwa kita semua, saya pribadi, dan semua undangan hadir atas kehendak Allah SWT. Manusia boleh saja berencana, tetapi ingatlah bahwa sebaik-baiknya rencana manusia, tentulah yang paling sempurna adalah rencana Tuhan. Di samping religi, di samping legalitas, dengan penuh kebudayaan, karena sesungguhnya kita diikat dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati, apresiasi kedua saya ingin sampaikan bahwa hari ini kita sama-sama disemangati, dicerdaskan dan sekaligus dicerahkan oleh satan dan pengukuhan pengurus JMSI. Kenapa saya katakan bahwa kita dicerdaskan, kita disemangati, dan kita juga dicerahkan? Sesungguhnya peran andil besar rekan-rekan wartawan, rekan-rekan jurnalistik, dan semua insan pers sesungguhnya tidak hanya sekedar memberikan informasi dan mendistribusikan informasi. Tapi jauh dari itu, peran besar rekan-rekan wartawan, jurnalistik, dan insan pers adalah mewujudkan tujuan negara. Sekali lagi, pada kesempatan hari ini kami ingin mengingatkan bahwa begitu besar jasa insan pers, rekan jurnalistik, dan rekan-rekan wartawan, karena turut ambil andil dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diamanatkan di dalam alinea keempat pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di alinea keempat. Di sana disebutkan tujuan nasional kita melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut aktif memelihara perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan nasional tersebut adalah tujuan kita semua. Maka untuk itu, tidak berlebihan kalau saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada kegiatan yang diselenggarakan oleh JMSI hari ini, karena telah membantu dan ambil peran besar untuk mewujudkan tujuan negara. Pada kesempatan pagi hari ini tentu Pak Teguh Santosa berharap kira-kira apa yang ingin saya sampaikan sekedar rekan JMSI. Pesan saya satu adalah
menghadapi persaingan di dalam keterbukaan publik, di dalam kemajuan teknologi, seolah dunia tanpa batas. Karena itu JMIC harus memberikan perannya pertama. Tetaplah bekerja sesuai dengan profesi dan profesionalisme. Junjung tinggi profesionalisme. Junjung tinggi kode etik jurnalistik dan wartawan. Junjung tinggi tata cara distribusi dan tata cara tulisan sehingga tidak menebar kebencian, tidak menebar permusuhan, dan juga tidak menebar dendam. Yang kedua pesan saya adalah lakukan tugas kita sesuai dengan tugas pokok, peran, fungsi, dan wewenang kita masing-masing sehingga akhirnya tujuan negara bisa kita wujudkan. Letakkan kepentingan bangsa negara, letakkan kepentingan rakyat Indonesia, kepentingan anak-anak bangsa di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, serta organisasi JMIC. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Terakhir, tentu saya ingin menyampaikan juga kepada rekan-rekan JMIC, tentulah di dalam suatu kehidupan tidak pernah lepas dari masalah dan persoalan. Tidak pernah membunuh kita, tetapi justru masalah adalah membuat kita semakin lebih kuat. Problem never kill us, but it's always bring us to be more stronger. Masalah tidak pernah membunuh kita, tapi justru masalah selalu membawa kita untuk menjadi lebih kuat. Terakhir dari saya hari ini bertemu dengan rekan-rekan baik, semua rekan-rekan yang hadir hari ini, baik secara virtual maupun secara fisik, merupakan orang-orang baik. Untuk itu jangan pernah berhenti menebar kebaikan, sekalipun kita tidak akan pernah disebut sebagai orang baik. Tapi yakinlah, suatu saat kebaikan itu dunia ini sesungguhnya diisi oleh orang baik. Jikalau kita tidak bisa menemukan orang baik, maka jadikanlah diri kita satu-satunya sebagai orang baik. This world is full by good people. If you cannot find one, be one please. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja, selamat berkarya untuk negara Kesatuan Republik Indonesia yang cerdas, yang sejahtera, dan tentu bebas dari korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.